Hai teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan cara menjahit drawstring bag atau tas serut ya. Ini tampilannya, kapasitasnya cukup besar dan sangat nyaman digunakan di saat pandemi COVID ini karena tasnya bisa langsung masuk mesin cuci tiap habis dipakai. Saya beri contoh, bisa muat botol minum, lalu tempat makan siang, tisu basah, cemilan, power bank, dan kabel. Nah, ini ada zipper pouch dan buku. Masker ekstra atau masker yang mau dipakai. Nah, untuk tas ini saya selipkan cantolan untuk dompet atau untuk zipper pouch, jadi biar aman atau tidak hilang ya, bisa dicantol atau dikait di ujung kepala resleting. Contohnya seperti ini. Setelah selesai masuk semua barang-barang, tinggal diserut. Lalu dibuat pita di samping. Bila kurang kencang atau kurang rapat, tinggal diserut lagi aja. Nah, siap digunakan. Yuk, kita mulai. Pertama-tama pilih kain yang akan digunakan. Ini saya pakai kain linen import. Karena linen sudah agak tebal, jadi saya tidak pakai vislin ya. Tapi kalau teman-teman pakai katun atau kain yang kurang tebal, boleh tambah vislin. Tapi saya sarankan jangan terlalu tebal karena nanti kainnya terlalu tebal susah diserutnya ya. Yang digunakan bahan sekitar 50 cm atau setengah meter. Ini potong 42 x 42 cm. Sebelah sini 42 x 42 cm. Di sisanya ini tadi saya mau bikin saku, tapi saya ganti jadi bikin pouch, zipper pouch yang lebar kain dipotong 2 jadi tali. Nanti bagian dalam juga sama ya, jadi ada 2 lembar bagian luar dan 2 lembar bagian liner dalam. Nah, ini talinya tadi ya panjang dibagi 2. Nah, ini tadinya sisa buat saku, tapi saya pikir nanti setelah ini saya bikin untuk zipper pouch aja, sayang motifnya lucu. Nah, ini sisa kain lining bisa disiapkan juga untuk saku. Pertama-tama ambil potongan kain untuk tali, kita setrika. Lalu pinggiran kain dilipat sekitar 1 cm atau 0,8 cm.
Setelah itu kedua sisi tadi dipertemukan lalu disetrika. Nanti dijahit di sisi kanan kiri ya. Lakukan hal yang sama untuk tali tas satunya. Nah, ini kita jahit lurus di sisi kanan dan di sisi kiri. Setelah itu kita ambil salah satu bagian luar tas, jarak dari kanan kiri 11 cm, lalu kita jahit ya, itu tali tasnya. Kalau mau pakai cantolan kulit sintetis yang kayak saya pakai, diselip dari awal, jadi jangan ketinggalan. Setelah selesai, sisi baik cover digabung seperti ini, lalu kita pentul. Nanti diukur dari paling atas 6 cm lalu 2 cm. Kita akan jahit yang sisi 6 cm lalu kita skip yang 2 cm lalu kita teruskan lagi jahit sisi bawah, samping dan bawahnya ya. Ini 6 cm, ini 2 cm. 6 2 cm, oke. Yang 2 cm jangan dijahit ya. Itu nanti akan jadi tempat kita nyelipin pita untuk menyerut. Lalu kita jahit ya. Ya, stop, jangan lupa backstitch. Lalu kita geser ya, itu nanti lubang 2 cm untuk pita. Terus kita mulai jahit lagi terus sampai sisi sebelahnya. Ketemu lagi ya yang jarak 2 cm tadi. Jangan lupa backstitch. Lalu kita geser 2 cm. Kita jahit lagi sisanya. Ini ya, udah oke ukurannya 2 cm. Lalu ini juga 2 cm. Nah, kita ambil bagian sudut bawah, lalu kita ratakan seperti ini, jahitannya disatukan, jahitan sisi dan jahitan bawah diratakan, jadi membentuk sudut. Lalu kita ukur lebar sudutnya 10 cm. Ini akan menjadi bentuk bawah tas atau bottom. Ini nanti kita jahit ya. Lakukan hal yang sama untuk sudut satunya ya.
Sudah selesai kita pisahkan. Nah, sekarang kita buat kantung. Sisi baik liner ketemu, lalu kita jahit keliling. Sisakan bukaan di bagian bawah kantung ya. Setelah dijahit, ujung-ujungnya dicekris supaya tidak numpuk saat kita balik. Ujung-ujung agar rapi boleh ditusuk pakai sumpit atau cutik ya, disetrika, lalu bagian atasnya dijahit. Nah, ini bukaannya, nanti aja dijahitnya sekalian saat kita menyematkan di bagian linernya. Nah, untuk pasang di bagian liner bagi dua sehingga ketemu titik tengah, lalu kantong yang udah disetrika tadi dan dijahit bagian atasnya dibagi dua juga. Disamain bagian tengahnya, jarak dari atas ke bawah dari atas ke saku itu 10 cm ya. Setelah dibentul, kita jahit ya sisi samping bawah sehingga bukaan tadi yang di bawah ketutup ya. Nah, ini tadi cara pembuatan kantong. Setelah dibalik kita setrika. Bagian linernya juga sebelum disematkan kantong disetrika. Ini cara jahit kantong bagian atas jadi rapi sebelum disemat ke liner. Ini kantong atau saku kita jahit ya. Jadi sisi samping terus sisi bawah saku, jadi lubang yang untuk membalik kantong tadi otomatis ketutup. Jangan lupa backstitch ya sebelum dan sesudah, di awal dan di akhir supaya kuat. Nah, ini hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya, liner ya. Setelah itu, posisi kantong menghadap atas, kita satukan. Kita pentul. Nah, untuk bagian liner ini jahit aja semuanya, sisakan bukaan di bagian bottom 10 cm. Nah, ini kita backstitch, lalu di skip 10 cm kurang lebih, kita backstitch lagi, lanjut jahit. Nah, sudah jadi seperti tadi ya, kita cari sudut bagian bawah atau bottom tasnya. Itu tadi bukaannya ya. Nah, lalu kita buat lagi sudut dengan menyatukan garis jahitan bawah dan garis jahitan samping tas. Kita ukur sama seperti tadi, 10 cm ya.
Lakukan hal yang sama untuk sudut yang satunya ya. Setelah itu dibalik. Nah, kita masukin ke dalam cover atau bagian luar tas sisi baik saling bertemu ya. Nah, ini jahitan sampingnya disamakan. Lipatan kain kalau cover ke kanan, liner ke kiri, atau mau sama-sama dibuka silakan. Kali ini saya cover ke kanan, jadi linernya ngadep kiri supaya tidak terlalu numpuk, tidak numpuk terlalu tebal saat kita jahit nanti. Lalu dipentul keliling ya, diratakan. Setelah ini kita jahit keliling ya. Dirapikan dulu semuanya, posisi kain, semua pastikan nggak ada yang nyangkut. Lalu kita mulai jahit. Pelan-pelan aja, yang penting hasilnya rapi. Jarak jahitan dari pinggir kain boleh 1 cm, asal rata satu lingkaran itu, jadi tinggi tas nanti sama. Selesai semua terjahit dengan baik. Nah, kita buka tuh bukaan di bagian liner, lalu kita tarik keluar bagian luar tas ya. Benang-benang yang berantakan boleh dirapikan. Lalu ini nanti kita jahit. Jangan lupa sekalian ini dipentul keliling agar rapih karena kita akan jahit keliling. Ini cara jahit bagian liner, tinggal ditindes aja. Untuk bagian atas, tadi setelah dipentul keliling, kita jahit sekitar setengah senti dari pinggiran tas ya. Hati-hati dan pelan-pelan menjahit sehingga hasilnya rapi.
Jangan lupa backstitch di awal dan di akhir jahitan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita ukur dari pinggir tas ke lubang untuk pita berapa senti. Nah, saya dapatnya sekitar 4 senti. Kita ukur dari tengah jahitan di mesin, lalu gunakan washi tape. Kita ukur 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebagai tanda daripada ngegarisin seluruh tas repot. Nah, ini bisa jadi panduan. Jadi kita tinggal ikutin garisnya aja ya. Diukur, sudah oke, 4, kita jahit. Dalam proses jahit ini juga dipastikan liner nggak ada yang ketekuk atau kusut, sehingga jahitan kita rapih hasilnya. Nah, selanjutnya kan ada lubang 2 cm, berarti kita geser ke 6 cm jarak dari garis jahit. Ya udah oke, terus kita lakukan hal yang sama. Kita jahit keliling lagi ya. Nah, ini hasilnya. Dicek liner nggak ada yang kejahit, semuanya rapi. Ini nanti untuk kait ya. Lalu selanjutnya kita pasang pita. Pita panjang sekitar 110-120 sesuai selera. Ini saya pakai 120. Masuk dari kanan. Ini bisa pakai peniti ya, dibantu juga. Masuk dari kanan, nanti keluar lagi di kanan ya. Buat simpul di ujung-ujung pita agar tidak mudah molos. Lalu kita kembali lakukan hal yang sama, tapi masukkan pita dari sisi yang lainnya, yang sebelahnya.
Coba serut sudah lancar atau belum. Kalau semua udah lancar, oke. Bottom dicek, benang-benang dirapikan. Ini pilihan optional, boleh aja dikerjakan atau tidak, tapi saya suka kerjakan ini untuk aksen dan juga bikin tangan gak gitu sakit atau bahu tidak terlalu sakit ya. Jadi lipat talinya 2, lalu diukur 5 cm. Jadi nanti ada lipatan sepanjang 10 cm. Nah, dilipat 2 lalu dijahit pinggirannya. Jadi enak nanti untuk bawa tas nih. Jadi talinya dilipat 2, kita ukur 5 cm dari tengah. Ya, lalu jadi 10 cm totalnya. Kita lipat 2 terus kita pentul. Nah, ini kita jahit sisinya. Jangan lupa backstitch sebelum dan sesudahnya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sekian tutorial kali ini. Semoga manfaat. Terima kasih teman-teman.